Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pembelajaran secara online. Namun demikian, sebelum kita mulai pembelajaran materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, marilah kita selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas. Anak-anak sekalian, marilah kita mulai berdoa. Berdoa mulai selesai. Anak-anak sekalian, seperti biasanya, sebelum materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, Bapak selalu mengingatkan khususnya kepada kalian semua, marilah kita selalu taat dan patuh menjalankan protokol kesehatan dengan tujuan untuk selalu terhindar dalam penularan pandemi COVID-19, yaitu dengan cara 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Insya Allah maka kita selalu terhindar dari penularan pandemi COVID-19. Nah, sekalian, pada pertemuan yang lalu Bapak telah menjelaskan materi layanan bimbingan, yaitu tentang mencontek penyebab dan masalahnya. Nah, pada pertemuan yang lalu juga Bapak jelaskan tentang pengertian mencontek. Yang kedua, faktor penyebab selalu menyontek. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak menjelaskan tentang akibat dari menyontek. Nah, tentunya akibat-akibat apa yang akan diterima ketika di dalam proses pembelajaran, terutama pada waktu ulangan, ujian, dan lain sebagainya, selalu menyontek. Nah, akibat daripada kebiasaan yang buruk atau yang kurang baik, yaitu mencontek, diantaranya adalah yang pertama, yaitu kita ambil contoh ketika mengikuti ujian atau tes ataupun ulangan, adalah biasanya akan dilakukan oleh guru atau pengawas, yaitu bisa dikeluarkan dari ruangan dan menanggung malu. Itu salah satu akibat daripada orang yang selalu mencontek ketika ketahuan. Pada prinsipnya ketahuan atau tidak ketahuan, karena menyontek adalah suatu perilaku yang tidak baik. Akibat yang kedua, yaitu bisa dinyatakan diskualifikasi atau dinyatakan tidak lulus. Nah, ini makanya sangat berhati-hati, apalagi di musim atau situasi kondisi saat sekarang ini, yaitu yang disebut pandemi COVID-19. Ini biasanya adalah yang biasanya belajar secara mandiri, tetapi sekarang kebanyakan adalah belajar kelompok, dan pada waktu mengerjakan tugas atau ulangan bisa saling tukar jawaban. Secara tidak langsung adalah membiasakan juga menyontek. Yang ketiga, yaitu akibat dari orang yang selalu menyontek adalah ilmu yang didapat tidak jujur, biasanya tidak barokah. Salah satu contoh saja, kalau hasilnya mencontek, nilainya baik, ilmunya tidak ada. Mungkin saja bisa cepat lupa, mungkin saja bisa cepat hilang.
Itu salah satu ciri orang yang selalu mencontek atau tidak jujur. Biasanya ilmu yang didapat adalah tidak memberikan barokah. Nah, itulah beberapa akibat dari orang yang selalu mencontek. Nah, sekalian, setelah mengetahui beberapa akibat daripada selalu melakukan mencontek, sekarang bagaimana cara penanggulangan menyontek supaya terhindar dari kebiasaan buruk. Yang pertama adalah untuk menanggulangi supaya tidak selalu membiasakan hal yang tidak baik adalah yaitu ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor lingkungan atau faktor pribadi dari yang mencontek itu sendiri. Kalau lingkungannya dibiasakan dengan lingkungan yang jujur, lingkungan yang berpikir sendiri, lingkungan yang selalu memberikan hal yang terbaik, maka pengaruh itu tidak akan selalu berdampak. Faktor lingkungan dan faktor pengaruh dari pribadi yang menyontek. Nah, kalau pribadinya adalah pribadi yang selalu jujur, maka tidak mau. Yang kedua, yaitu faktor lingkungan atau pengaruh kelompok. Nah, lagi-lagi faktor lingkungan adalah selalu mempengaruhi atau faktor kelompok. Nah, ketika pada waktu belajar kelompoknya selalu mencontek, maka lambat laun akan ikut. Nah, makanya kalau lingkungannya baik, maka kelompoknya juga insya Allah akan baik. Faktor yang ketiga yaitu adalah faktor sistem evaluasi. Nah, faktor sistem evaluasi ini juga akan mempengaruhi dalam menanggulangi mencontek. Kalau faktor evaluasinya baik, objektif, dan bervariatif, maka hal itu akan berpengaruh atau berdampak yang lebih baik. Yang keempat adalah faktor menanggulangi supaya tidak mencontek, yaitu faktor guru atau penilai. Nah, ketika seorang guru memberikan penilaian yang objektif sesuai apa yang didapat, sesuai apa yang dikerjakan, maka terhadap anak pun akan berdampak yang lebih baik. Nah, itulah 4 faktor untuk menanggulangi supaya tidak membiasakan hal yang kurang baik, yaitu mencontek. Nah, sekalian, mari kita lihat berkaitan dengan 4 faktor tersebut di atas adalah cara mengkondisikan 4 faktor tersebut untuk ke arah yang mendukung supaya tidak membiasakan hal-hal yang tidak baik. Di antaranya adalah yang pertama adalah faktor pribadi dari si penyontek itu sendiri. Nah, faktor ini juga adalah ada beberapa ciri. Yang pertama, mari kita bangkitkan rasa percaya diri. Harus berangkat dari pribadi anak itu sendiri. Kalau dia atau yang bersangkutan mempunyai rasa percaya diri, tidak mau mencontek, maka itu akan berdampak lebih baik. Yang kedua, yaitu arahkan konsep mereka ke arah yang lebih proporsional. Yang ketiga, yaitu biasakan mereka berpikir lebih realistis dan tidak ambisius. Jangan mengejar nilai tinggi tetapi ilmunya kurang barokah. Lebih baik nilainya standar sesuai dengan KKM tapi ilmunya barokah, maka akan melatih, memotivasi, memberikan dorongan untuk lebih baik dan tidak akan mengulang hal-hal yang kurang baik. Faktor yang kedua yaitu
untuk memberikan arah yang lebih baik, yang mendukung supaya tidak mengulangi hal-hal yang kurang baik adalah faktor lingkungan dan kelompok. Nah, dalam faktor lingkungan dan kelompok ini hendaknya selalu diciptakan kesadaran disiplin dari berbagai aspek. Dari segi mungkin masuknya, dari segi kehadirannya, dari segi disiplin mengikuti pembelajarannya, dan kode etik kelompok yang syarat dengan pertimbangan moral. Kalau orang yang mempunyai rasa malu bahwa mencontek adalah hal yang tidak baik, maka akan mengoreksi dirinya sendiri. Yang ketiga adalah faktor sistem evaluasi. Faktor sistem evaluasi ini juga mempunyai hal atau kriteria untuk mengarahkan ke arah yang lebih baik. Yang pertama adalah buat instrumen evaluasi yang valid. Yang kedua yaitu terapkan cara pemberi skor yang benar-benar objektif. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Ketika memberikan skor, memberikan nilai yang tidak objektif, tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak realistis, maka juga akan berpengaruh. Yang ketiga yaitu lakukan pengawasan yang ketat ketika mungkin saja pada waktu ulangan, pada waktu ujian dan lain sebagainya. Berikan pengawasan yang ketat supaya anak lebih disiplin di dalam mengerjakan ulangan maupun ujian. Yang keempat adalah bentuk soal disesuaikan dengan kematangan peserta didik dan dengan mempertimbangkan prinsip pedagogik serta prinsip andragogi. Nah, ini harus disesuaikan. Jangan juga terlalu mudah, jangan juga terlalu sulit. Sesuaikan dengan perkembangan kematangan peserta didik itu sendiri. Sehingga apa? Bisa menelaah, bisa mengidentifikasi hal-hal yang mungkin saja berkaitan dengan soal-soal yang diberikan. Faktor yang keempat yaitu faktor guru atau si pemberi nilai. Faktor guru juga ini sangat menentukan ke arah yang lebih baik, tidak mengulang hal-hal yang tidak baik. Yaitu yang pertama adalah berlaku objektif dan terbuka dalam pemberian nilai. Nah, jangan pilih kasih. Berikan sesuai dengan hasil dari anak itu sendiri. Ketika memberikan nilai, ketika memberikan skor objektif sesuai dengan apa yang dihasilkan, maka akan memberikan motivasi yang baik. Yang kedua, bersikap rasional dan tidak mencontek dalam memberikan tugas atau ujian atau tes. Yang ketiga, tunjukkan keteladanan dan perilaku moral yang baik. Tunjukkan keteladanan dan perilaku moral yang baik. Ketika memberikan keteladanan yang baik, yang bisa ditiru, yang bisa dicontoh, insya Allah semuanya akan sesuai dengan harapan bagi seorang guru. Yang keempat atau yang terakhir adalah berikan umpan balik atas setiap penugasan. Nah, jangan dibiarkan begitu saja, tetapi berikan respon, berikan umpan balik, berikan tanggapan, berikan dorongan dan lain sebagainya. Sehingga apa? Anak akan merasa diperhatikan, anak juga akan merasa diperlakukan sesuai dengan semestinya, maka semua akan menjadi
motivasi untuk tidak mengulang perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara mencontek. Nah, itulah anak-anak sekalian beberapa cara penanggulangan menyontek. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang akibat mencontek dan cara penanggulangannya, dapat dipahami dan dimengerti sehingga bisa merubah ke arah yang lebih baik, terutama tidak membiasakan hal-hal yang tidak baik. Nah, sekalian, demikianlah materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mencontek, penyebab dan masalahnya. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti sehingga dapat merubah dan menghindari dari kebiasaan yang buruk atau tidak baik, sehingga mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat tentunya bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Itulah yang dapat Bapak sampaikan. Sekali lagi, mari kita untuk selalu merubah diri ke arah yang lebih baik dan ke arah yang dapat memberikan hal yang jujur dan membiasakan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma atau aturan-aturan yang ada di sekolah. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini. Sekali lagi, mari kita jaga kesehatan, mari kita jaga imunitas kita sehingga kita tidak mudah terpapar pandemik COVID-19. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.